Selamat siang, Bu Latifah. Selamat siang, ya Bu Ria, selamat siang. Ya Allah, Hmm, sampai nggak tahu saya kalau ada Bu Ria. Sini-sini duduk dulu sama saya. Kita Oh iya, berhadapan-hadapan iya, dulu. iya. Bu Ria ada waktu po sekarang? Ada ini, saya lagi jam kosong, kelas saya lagi mata pelajaran lain. Sini-sini kita Hmm. ngobrol-ngobrol sama cerita-cerita dulu sebentar. Ya, Bu Latifah? Iya, ya Bu Ria, kok tahu kalau saya lagi banyak pikiran ini? Iya, ini wajahnya tuh terlihat banget Bu Latifah itu tidak fokus, terus kayak itu melayang, lemes, letih, lenglai, lesu gitu. Seperti Mm-mm, mm-mm, mm-mm. itu kecapean, disapa juga tidak fokus. Ada apa ya Bu Latifah kok seperti itu ya? Iya, jadi gini Bu Ria, sebenarnya tuh saya tadi tuh mau ke kelas jenengan, mau cerita-cerita sedikit. Ternyata ketemu Bu Ria di sini, Alhamdulillah. Jadi saya nggak usah ke kelas Bu Ria. Jadi gini, saya tuh akhir-akhir ini tuh mengalami ini banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk itu loh Bu Ria. Saya kan sebagai wali kelas itu kan tugas pokok utamanya mengajar. Namun di luar kewajiban saya itu banyak sekali sampiran-sampiran yang harus saya selesaikan, Bu Ria. Jadi Oh saya ya, agak agak ini kayak crowded sekali itu loh, kayak overload. oh iya benar. Tugasnya itu sebagai guru tuh ya, sebagai wali kelas tuh ya mengajar kelas ya. Kalau sampirannya Bu Latifah kok sepertinya banyak banget yang bikin Bu Latifah pusing itu sampirannya apa aja Bu Latifah? Iya, Bu Ria. Jadi kan saya itu kan ngajarnya di TK, Bu Ria. Sedangkan TK saya itu TK kecil dan personil atau guru-gurunya itu terbatas. Di mana sekarang kan tuntutan jadi guru itu banyak sekali seperti jenengan tahu kan. Apa namanya apa-apa tuh serba mendadak dan serba harus dan serba deadline. Jadi saya tuh selain sebagai guru itu jadi sebagai operator. Mungkin kalau di sekolah dulu ya bos ya. Kalau di tempat saya itu BOP nyebutnya. Terus ada lagi, ada kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini, minggu-minggu ini kan ketika kami melawan P5 tuh, itu saya sebagai PJ-nya. Saya harus merencanakan, membuat modul ajar, puncaknya seperti apa, temanya seperti apa. Selain itu ada juga aktivasi akun belajar. Kuliah sudah belum itu aktivasi ID belajar? Sudah Bu Latifah. Wah banyak banget ya Bu Iya, Latifah tugas banyak sampirannya. banget. Ada lagi SRA, Bu Ria, yang membutuhkan Wow. banyak waktu, tenaga, pikiran. Jadi saya tuh pusing, Bu Ria. Jadi mau yang mana dulu, mau apa dulu, atau mau apa namanya, bagaimana. Jadi malah seperti mau muntah rasanya. Gimana ya ini? Oh, gitu ya Bu Latifah. Jadi Bu Latifah sebagai guru kelas tuh dapat sampiran, mengerjakan operator, mengajarkan mengerjakan BOP, PJP 5, masih ada SRA. Lalu Bu Latifah merasa crowded gitu, bingung yang mengerjakan yang mana dulu. Kalau selama ini apa yang sudah Bu Latifah lakukan untuk mengatasi kecrowdedan ini, Bu Latifah? Iya. Jadi biasanya selama ini saya itu ini harus minum vitamin. Harus minum vitamin dan juga apa namanya wajib itu menjaga kesehatan ya karena biasanya kalau jam-jam pagi sampai jam 12 itu kan kita wajib di kelas ya mengajar anak-anak. Setelah itu baru kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Terkadang tugas-tugas yang harusnya diselesaikan di sekolah dibawa pulang ke rumah. Dan itu pun dilakukan di atas jam anak-anak sudah istirahat. Harus lembur. Jadi lembur sampai malam itu terkadang berhari-hari seperti itu Bu Ria. Jadi aku tuh harus menjaga kesehatan dengan banyak minum vitamin, pola makan, kayak gitu. Oh iya, benar Bu Latifah. Yang terpenting itu seperti yang sudah Bu Latifah lakukan. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan.
dengan minum vitamin. Nah, dengan minum vitamin itu nanti Bu Latifah bisa sehat dan bisa menjaga kekuatan untuk mengerjakan tugas sampiran lainnya. Itu Bu Latifah. Terus selain minum vitamin Bu Latifah, kira-kira ada lagi yang sudah Bu Latifah lakukan, mungkin bisa diingat-ingat yang kemarin tugas-tugas yang sudah dilakukan, kira-kira itu apa? Maksudnya untuk mengatasi itu beberapa kekrodetan itu Bu Latifah jika pernah menumpuk tugasnya itu Bu Oh Latifah iya. selain minum vitamin itu apa saja? Coba diingat-ingat dulu yang pernah terjadi atau Mm, mm, apa mm. itu. Oh iya. Iya, biasanya itu saya Puri ya, membuat daftar tugas atau saya buat notes-notes kecil. Di situ nanti saya tulis tugas apa saja yang harus segera saya selesaikan dan bisa nanti. Jadi saya tulis berdasarkan deadline-nya. Harus apa mana dulu yang saya dahulukan. Selain itu, saya juga biasanya kalau sudah tidak kuat atau sudah seperti ini, sudah deadline seperti ini, saya minta tolong teman sejawat. Tapi juga ada beberapa yang nggak mau tahu. Tapi alhamdulillah ada sih satu dua yang mendukung dan mau dibantu apa Bu Latifah? Alhamdulillah saya juga bisa minta tolong teman saya. Tapi walaupun tetap nanti saya yang mengerjakan, tapi saya memberdayakan teman-teman di sekolah. Selain itu juga karena saya sudah sanggup ya Bu ya, sudah sanggup dan sudah apa dipasrahi, jadi mau nggak mau saya harus melakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh gersulo, walaupun capek pikiran, capek tenaga ya. Pasti Bu Ria juga pernah mengalami kan seperti saya ini. Gitu, kira-kira mungkin saya akan melakukan seperti itu Bu Ria. Iya, benar Bu Latifah, apa yang Bu Latifah itu tadi ungkapkan. Jadi jika kita punya tugas yang banyak, itu benar yang Bu Latifah lakukan. Ternyata Bu Latifah itu sudah pernah melakukannya, sudah ada dalam pikirannya Bu Latifah dan sudah pernah melakukannya. Yang pertama, mendaftar kegiatan sesuai deadline gitu. Yang kedua, Bu Latifah mengajak teman-temannya untuk membantu tugasnya, yaitu sama aja memanfaatkan aset ya Bu Latifah. Iya. Iya, Bu Latifah itu Mhm. ya bisa memanfaatkan atau memanfaatkan aset yang ada di sekolah dengan dibantu oleh teman-temannya. Dan juga yang terakhir Hmm. itu yang paling penting Bu Latifah, ikhlas dan bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan kepada Bu Latifah. Nah, itu tadi Bu Latifah sudah tahu kira-kira yang akan dilaksanakan oleh Bu Latifah terhadap sampiran-sampiran tugasnya selain sebagai wali kelas itu tadi. Mungkin Bu Latifah Iya. bisa merangkumnya dari awal apa yang kita bicarakan dari tadi Mhm. ini tadi. Baik. Iya, Bu Ria. Jadi kan saya itu apa namanya akhir-akhir ini biasanya kan akhir bulan, akhir tahun itu kan banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan. Selain tugas sebagai guru, kewajiban dalam mengajar juga banyak sekali tugas sampiran-sampiran seperti BOP, Dapodik, ID belajar, SRA dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ketugasan TK, ketugasan sekolah yang harus saya selesaikan. Dan itu membuat saya bingung, membuat saya pusing, membuat saya merasa overload gitu loh. Mampu nggak ini nanti semuanya saya kerjakan? Apa namanya, selesai nggak? Selesai tepat waktu nggak? Terus saya alhamdulillah ketemu dengan Bu Ria, bisa curhat, bisa apa namanya, bercerita dan saya bisa mengingat-ingat kembali, oh saya sebaiknya melakukan seperti apa, minum vitamin, menjaga kesehatan agar bisa menjalani atau menyelesaikan semuanya dengan baik. Terus saya juga menulis di notes-notes apa yang segera harus saya selesaikan, diprioritaskan yang mana dulu dari berbagai macam ketugasan tadi. Terus saya juga harus apa, memberdayakan atau memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah, seperti teman-teman minta bantuannya sesuai
sesuai kemampuan teman-teman saya. Kemudian yang terakhir, saya nggak boleh ngelokro atau saya harus bertanggung jawab dengan semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menyelesaikannya dengan baik, tak kurang satu apapun dan sehat, Bu Ria. Seperti itu. Amin, amin. Iya Bu Latifah, itu tadi mungkin beberapa rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bu Latifah ya. Semoga nanti Bu Latifah dapat melaksanakan ketugasannya sebagai guru kelas maupun sebagai tugas sampiran yang banyak sekali itu tadi, ada pengurus BOP, terus PJ gelar karya, masih SRA, habis itu masih operator dan lain sebagainya itu tadi dengan rencana yang sudah kita bahas tadi dari meminum vitamin agar lebih sehat lagi. Setelah itu mengelis daftar pekerjaan sesuai dengan deadline. Habis itu apa namanya tadi? Itu memberdayakan aset yang ada di sekolah. Setelah itu juga mengerjakan pekerjaannya dengan ikhlas. Nah, Bu Latifah, bagaimana perasaan Anda setelah bercerita, perasaan Anda setelah cerita dengan saya itu rasanya gimana, Bu Latifah? Saya merasa lega, saya merasa agak sedikit tenang, lebih lega, dan pastinya saya semangat lagi, Bu Ria. Jadi, saya bercerita dengan Bu Ria, membagi masalah, dan saya sudah menemukan solusinya. Saya merasa lebih tenang dan lega. Gitu, Bu Ya, Ria. saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Latifah karena sudah berbagi pengalaman dan juga berbagi cerita terhadap apa yang terjadi di sekolah Bu Latifah dan terjadi maksudnya di pekerjaannya Bu Latifah. Bu Latifah, saya mau tanya juga, kalau misal nanti ada teman Bu Latifah yang juga mengalami seperti itu, Bu Latifah apa yang akan Bu Latifah lakukan? Saya akan berbagi sharing, jadi kayak berbagi praktek baik tentang manajemen waktu agar semuanya berjalan dengan baik, semuanya terselesaikan dengan baik dengan pengalaman-pengalaman saya. Jadi nanti akan berbagi itu tadi sharing solusi atau sharing kebaikan gitu, agar supaya nanti teman-teman juga bisa mempraktekannya. Oh, bagus Bu Gitu, Bu Ria. Latifah. Ya, bagus Bu Latifah. Lanjutkan perjuangan dan itu pengabdian Bu Latifah untuk dunia pendidikan di Indonesia dan juga untuk anak-anak didik kita semua. Semoga apa yang kita lakukan berdua bermanfaat untuk semua orang yang ada di lingkungan kita. Gitu. Yeah. Bu Latifah, habis ini ada Terima kasih banyak ya, Bu Ria. Iya, sama-sama. Bu Latifah masih ada kelas setelah ini? Oh iya, masih ada, Bu Ria. Terima kasih ya sudah membuat Iya. saya fresh kembali. Iya, kita balik ke kelas dulu ya Bu Latifah. Saya habis ini juga ada Ya, terima kelas. kasih, Bu Ria. Ya, Pamit dulu sampai ya, Bu jumpa. Ria ya. Iya. Ya.